Fenomena penyamaan dua fakta sejarah yang sebenarnya berbeda sering muncul dalam lingkungan yang minim kritik akademis atau di mana tradisi lisan lebih dominan daripada dokumentasi tertulis. Dalam situasi seperti ini, sejarah rentan mengalami distorsi, baik disengaja maupun tidak. Distorsi ini terjadi ketika fakta sejarah bercampur dengan mitos, legenda, atau asumsi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Narasi sejarah pun sering direkonstruksi ulang untuk melayani kepentingan politik, ideologis, atau sosial pihak tertentu, sehingga kebenaran menjadi kabur dan sulit dilacak. Tradisi lisan, yang sering menjadi sumber utama penyampaian sejarah di masyarakat, memiliki kelemahan karena sifatnya yang dinamis dan mudah dipengaruhi konteks zaman. Informasi yang disampaikan secara lisan rentan mengalami perubahan, penambahan, pengurangan, atau campuran antara fakta dan legenda. Akibatnya, dua peristiwa sejarah yang memiliki kemiripan waktu, tempat, atau aktor bisa dianggap sebagai satu kesatuan meskipun pada kenyataannya memiliki konteks yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah peristiwa politik yang terjadi di era tertentu dapat dikaitkan secara tidak akurat dengan peristiwa serupa di era yang berbeda, hanya karena ada kesamaan nama atau keadaan. Minimnya kritik akademis semakin memperparah distorsi ini. Lingkungan yang tidak memiliki tradisi ilmiah dalam memverifikasi fakta sejarah cenderung menerima narasi apa adanya tanpa mempertanyakan keabsahannya. Informasi bias, asumsi sepihak, atau bahkan rekayasa sejarah dapat dianggap sebagai kebenaran absolut tanpa melalui proses validasi yang ketat. Kritik sumber, yang seharusnya menjadi bagian dari metode ilmiah dalam studi sejarah, seringkali diabaikan sehingga penyamaan dua fakta sejarah yang berbeda tetap bertahan dalam memori kolektif masyarakat. Selain itu, manipulasi sejarah seringkali terjadi ketika fakta sejarah direkonstruksi ulang demi kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara politik, ideologis, maupun sosial, dapat mengaburkan atau mencampur fakta sejarah dengan narasi simbolik. Hal ini dilakukan untuk membangun legitimasi atau pengaruh yang lebih kuat. Fakta sejarah yang sebenarnya berdiri sendiri sering dihubungkan atau dilebur ke dalam peristiwa atau simbol yang memiliki nilai lebih tinggi di mata publik. Akibatnya, dua fakta yang berbeda terlihat seakan-akan merupakan satu kesatuan. Kesamaan tertentu seperti nama tokoh, lokasi peristiwa, atau waktu kejadian juga sering menjadi sumber kebingungan. Tanpa penelitian yang mendalam dan analisis ilmiah yang cermat, kesamaan ini bisa menimbulkan asumsi bahwa dua fakta sejarah yang sebenarnya berbeda adalah satu hal yang sama. Kesalahan ini dapat melahirkan narasi sejarah yang keliru dan sulit diluruskan di kemudian hari karena sudah tertanam kuat dalam persepsi publik. Untuk mencegah fenomena ini, pendekatan ilmiah dalam penelitian sejarah menjadi sangat penting. Kritik sumber harus diterapkan dengan mengevaluasi keaslian sumber sejarah serta konteks pembuatannya. Analisis perbandingan juga perlu dilakukan untuk membandingkan berbagai sumber dari periode yang sama agar dapat menemukan konsistensi atau perbedaan informasi. Pendekatan multidisiplin, seperti menggunakan arkeologi, antropologi, dan filologi, juga dapat mendukung validitas data sejarah. Dengan metodologi ilmiah yang ketat, fakta dapat dipisahkan dari mitos dan narasi yang terdistorsi. Tanpa adanya upaya ilmiah ini, penyamaan dua fakta sejarah yang berbeda dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Kebingungan dalam memahami sejarah akan mengaburkan identitas suatu peristiwa atau masyarakat, sehingga generasi penerus kehilangan pemahaman yang benar tentang masa lalu mereka. Narasi sejarah yang keliru juga dapat digunakan untuk memicu konflik ideologi atau kepentingan sektarian antar kelompok. Bahkan lebih jauh lagi, objektivitas sejarah dapat hilang karena fakta yang sebenarnya tenggelam di balik rekayasa atau asumsi yang tidak berdasar. Untuk meluruskan kembali narasi sejarah yang telah terdistorsi, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Para sejarawan, peneliti, dan akademisi harus melakukan penelitian yang serius dengan memprioritaskan sumber-sumber primer yang kredibel serta melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang beredar. Selain itu, narasi tunggal harus dihindari dengan membuka ruang bagi berbagai perspektif sejarah yang dapat diuji kebenarannya. Pendidikan sejarah yang berbasis fakta juga memegang peranan penting dalam membekali generasi muda dengan pemahaman yang objektif dan ilmiah tentang sejarah. Dengan pendekatan yang ilmiah, terstruktur, dan kritis, distorsi sejarah akibat penyamaan dua fakta yang berbeda dapat diminimalisir.
Narasi sejarah yang akurat dan bebas dari pengaruh subjektif akan membantu masyarakat memahami masa lalu secara lebih objektif dan membangun identitas yang kuat berdasarkan kebenaran yang terverifikasi.